Di hari ulang tahunnya yang ke-495, DKI Jakarta masih dibelenggu oleh persoalan kemacetan yang tidak kunjung selesai. Kemacetan kembali mewarnai ibu kota setelah pemerintah pusat melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ke level 1. Padahal sebelumnya indeks kemacetan di Jakarta sempat turun pada tahun 2021 lalu. Fenomena kemacetan di Jakarta tak lepas dari padatnya pergerakan dari wilayah penyangga, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Minimnya transportasi umum yang layak menuju Jakarta membuat sebagian besar warga memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menyumbang kemacetan di Jakarta. Di tengah usia Jakarta yang telah berusia 495 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya penanganan kemacetan dan parkir liar. Lantas bagaimana Dinas Perhubungan DKI Jakarta menanganinya? Berikut laporan Debbie Tobing dan juru kamera Budiman. Tahun ini DKI Jakarta sudah berusia 495 tahun. Tentunya untuk di umur yang baru ini banyak harapan-harapan baru yang diinginkan akan tercapai oleh khususnya dari masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Nah, salah satu yang menjadi harapan besar adalah terurainya dan juga bisa diatasinya untuk masalah kemacetan. Karena seperti yang kita ketahui, Jakarta ini tidak jauh-jauh dari identik yang namanya kata kemacetan. Nah, saat ini kami sudah berada di kantor untuk dinas ataupun dinas perhubungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk langsung menanyakan kepada pihak dari Pemprov Dinas Perhubungan untuk bagaimana mengatasi dari kemacetan itu sendiri. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung dengan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Syafin Liputo yang akan bergabung bersama kami pada hari ini. Halo Bapak. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, kita terima kasih ini sudah diperbolehkan untuk bermain-main ke kantor ini Pak ya. Siap. Nah Pak, ini kita mau nanya Pak, bagaimana sih untuk sejauh ini kan kita tahu kemacetan di DKI Jakarta ini masih terus terjadi ya Pak ya. Ya. Ini DKI Jakarta sudah berumur 495 tahun nih Pak. Tentunya ada harapan-harapan yang diinginkan nanti tercapai untuk di tahun ini. Bagaimana Pak kalau dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri untuk menangani kemacetan khususnya? Ya baik, tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk melakukan dan menangani permasalahan kemacetan Jakarta secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada. Dia mencermati setelah pemerintah menetapkan PPKM level 1 dan kemudian ada pengumuman dari Bapak Presiden bahwa pada saat kita berada di luar ruang boleh beraktivitas tanpa menggunakan masker, maka tentu begitu juga dengan volume lalu lintas terjadi peningkatan yang signifikan. Baik. Nah, oleh sebab itu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera dilakukan yang namanya pembatasan lalu lintas yang menjadi salah satu program yang ada di dalam rumah besar program Jaklingko. Oke. Jadi program Jaklingko itu bagaimana kita melakukan penanganan permasalahan lalu lintas secara komprehensif, tidak hanya bagaimana mengatasi integrasi layanan angkutan umum, mengatasi first and last mile-nya, tetapi bagaimana push and pull strategi di sisi transport itu diimplementasikan. Nah, oleh sebab itu layanan angkutan umum terus ditingkatkan kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, penggunaan kendaraan pribadi diberikan disinsentif. Apa itu? Tentu berupa pembatasan lalu lintas. Sekarang Pemprov DKI Jakarta strategi yang diterapkan untuk pembatasan lalu lintas itu dengan sistem ganjil genap. Ini kemacetan yang terjadi di Jakarta mungkin salah satu faktor lainnya adalah mungkin ini ada parkir liar nih Pak. Ya. Isu yang baru berkembang akhir-akhir ini di DKI Jakarta sedang banyak parkir liar. Bagaimana nih Pak tanggapan dari Dinas Perhubungan menanggapi hal ini? Ya, untuk parkir liar kami secara kontinu melakukan pengawasan dan penertiban. Tentu pengawasannya itu ada dua pola yang diterapkan. Pertama adalah petugas pada lokasi-lokasi yang teridentifikasi itu menjadi rutin pelanggaran parkir liar. Mereka ditempatkan secara statis di sana.
Yang kedua tentu yang mobile. Jadi ada beberapa tim kami itu secara mobile dilengkapi dengan mobil derek tentunya, itu mereka patroli. Tapi memang kemudian di beberapa lokasi, contohnya kemarin yang viral di Tebet Eco Park. Eco Park, betul itu Pak. memang sebelumnya sudah dilakukan pengaturan secara komprehensif, tapi kemudian kapasitas yang tersedia dari taman itu dibandingkan dengan pengunjung itu luar biasa. Pengunjung diidentifikasi sekitar kapasitasnya sekitar 10 sampai dengan 15 ribu, tapi pada tanggal 29 Mei atau 20 berapa Juni itu, Akhir kemarin 6 Juni kalau nggak salah, itu pengunjungnya sekitar 60 ribu, bisa dibayangkan. Untuk antisipasi parkir liar lainnya ataupun di ruas-ruas jalan lainnya, ini bagaimana dari Dinas Perhubungan? Apakah memang nanti ini untuk tindak lanjutnya langsung diderek begitu Pak, atau nanti tentunya ada sosialisasi juga dari Dinas Perhubungan, bagaimana Pak? Ya baik, sebenarnya jika kita mengacu pada Undang-Undang 22 2009, maka regulasinya jelas menyebutkan bahwa di setiap ruas jalan itu dilarang parkir. Betul. Jika kita lihat memang di beberapa ruas jalan kami yang kemudian kami mengurangi rambu larangan parkir. Karena mazhabnya undang-undang menyebut demikian. Tapi kemudian masyarakat pemahamannya adalah bahwa walaupun undang-undangnya sejak 2009 ya, sekarang 2022. Walaupun sekarang seperti itu regulasinya, tetapi masyarakat memahami bahwa begitu tidak ada rambu larangan parkir, pecoret, itu mereka boleh parkir. Nah, ke depan untuk kembali memaksimalkan fungsi ruang lalu lintas, ruas jalan dalam hal ini agar tidak dipergunakan sebagai lokasi parkir, kami merencanakan untuk tetap akan memasang rambu larangan parkir, sehingga masyarakat terinformasi, oh berarti saya memang dilarang parkir di area-area ini. Karena pengalaman kami begitu kita tertibkan, pada saat ada petugas itu semuanya langsung buru-buru mengambil kendaraannya dan kemudian pergi. Kita sudah berada di dalam ruangannya Bapak. Siap. Ini biasanya ruangan Bapak untuk bertugas ya Pak ya? Iya, disinilah beberapa usulan kebijakan dan alternatif penanganan Tercipta dari ruangan ini ya Pak ya, di ruangan ini. lalu lintas di Jakarta diambil. Biasa Bapak kalau di kantor jam berapa nih Pak, kalau boleh diinformasiin? Atau nanti ada mobile juga? Ya, biasanya seperti biasa anggota untuk pagi itu 5:30 sudah apel pagi. Kemudian setelah apel pagi mereka langsung distribusi jam 6 sudah keseluruhannya di lapangan. Mungkin boleh disampaikan Pak, apa harapan di umur yang baru untuk DKI Jakarta ini? Iya, tentu harapannya kepada masyarakat warga Jakarta atau masyarakat yang beraktivitas di Jakarta, kami dari Dinas Perhubungan berharap bahwa seluruh masyarakat itu lebih disiplin dalam berlalu lintas, kemudian lebih mendorong untuk penggunaan layanan angkutan umum karena upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan layanan angkutan umum yang berkualitas dengan kapasitas tinggi. Itu tentu harapannya agar masyarakat dalam bermobilitas lebih efisien. Dan satu hal lagi, begitu mobilitasnya efisien, otomatis dalam beraktivitas akan naik dan tinggi produktivitasnya. Yang kita harapkan tentu dengan pola ini, maka nilai waktu seluruh masyarakat akan tinggi karena produktivitasnya cukup tinggi untuk beraktivitas. Oke, baik. Pak Syafrin, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sudah diperbolehkan berkunjung ke kantor Bapak dan mengganggu sedikit waktunya, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, siap. Saya terima kasih Bapak, boleh kasih. Bapak kembali untuk bertugas kembali Bapak. Nah, pemirsa itu tadi obrolan kami bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin, yang memang menyebutkan ada beberapa hal yang dan nantinya ke depan ini akan ada inovasi-inovasi baru tentunya untuk mengatasi kemacetan yang menjadi PR besar juga bagi pemerintah DKI Jakarta. Dan tentunya tidak hanya dari pemerintah, namun juga ini peran masyarakat juga dibutuhkan. Sekarang juga sudah banyak transportasi umum yang bisa menjadi alternatif dan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Kami ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495 tahun. Dari Jakarta, Debbie Tobing, Budiman TV One mengabarkan.